Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin sharing ya, untuk sharing tentang kode etik keperawatan, dimana kode etik keperawatan ini sangat penting buat tenaga kesehatan, khususnya perawat. Yaitu untuk perlindungan hukum ya. Jadi biar kita kalau misalkan tertuntut ataupun kena lainnya, kita akan aman karena kita berpegang teguh terhadap kode etik keperawatan. Juga banyaknya kode-kode etik keperawatan itu ada mulai dari efisiensi, confidentiality, veracity, autonomy, fidelity, non malefisiensi, malefisiensi, justice. Nah, seperti itu. Jadi banyak kita harus paham ya. Terus satu, soalnya kita seorang perawat harus wajib paham tentang kode etik keperawatan. Itu ya. Langsung saja di sini kita bahas soal yang pertama. Kode etik perawatan yang pertama itu adalah seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun dibawa oleh keluarga dengan keluhan mual muntah sejak 1 minggu yang lalu. Pada saat pengkajian telah didapatkan data nyeri tekan di bagian abdomen kanan. Nah, nyeri nih abdomen kanannya merasakan nyeri. Hasil USG ternyata di appendicitis. Dokter menyarankan agar dilakukan tindakan operasi. Namun pasien menolak dilakukan tindakan operasi. Pasien menolak ya. Perawat berusaha membujuk agar pasien mau dilakukan tindakan operasi. Nah, perawat baik sekali nih ya, membujuk agar dia mau. Terus karena apa? Karena berbahaya bagi dirinya. Nah, setelah dilakukan pembujukan oleh perawat, terus ini, tapi tetap pasien menolak tindakan, menolak lagi dia, menolak tindakan operasi. Gitu. Nah, di sini apakah jenis kode etik apakah yang harus dipatuhi oleh perawat pada kasus di atas? Gitu. Yang pertama di sini kan ada ini ya, ada pasien menolak. Kalau menolak itu mah hak pasien. Nah, ini untuk jawaban yang pertama adalah A itu veracity, B itu beneficiency, C autonomy, dan D fidelity. Yuk, sebelum saya bahas, kalian apa nih jawabannya? Saya kasih waktu 5 detik ya. Mulai dari sekarang. Oke, jawabannya udah selesai. Yang pertama kita bahas ya. Pada kasus di sini dia pasien menolak dilakukan tindakan operasi. Itu menolak. Itu berdasarkan dengan hak-hak pasien. Yang kedua di sini ada perusahaan berusaha membujuk agar pasien mau dilakukan. Itu tindakan yang membujuk itu adalah tindakan yang baik dari perawat, seorang perawat gitu. Terus jenis kode etik apakah yang harus dilakukan atau yang harus dipatuhi oleh perawat pada kasus di atas? Di sini ya, kalau di sini ada jawabannya A, veracity. Kalau veracity itu artinya itu adalah kejujuran. Nah, tidak ada poin-poin tentang harus kejujuran di kasus ini. Yang kedua, beneficiency ini berbuat baik. Ini berbuat baik juga bisa termasuk pada perawat yang berusaha untuk membujuk. Itu adalah berbuat baik. Boleh. Cuman nyari lagi yang lebih tepat. Yang C ini autonomi. Autonomi itu berasal dari hak-hak pasien. Oh, hak pasien di sini dia menolak tindakan. Oh, oke. Berarti udah jawabannya udah pasti ini. Berdasarkan hak-hak pasien. Kita tidak boleh membantah hak pasien. Ya, hak pasien mau dilakukan tindakan operasi, oke. Kalau misalnya tidak mau, itu terserah pasien. Itu hak pasien. Hak pasien. Boleh menolak ya. Pasien boleh menolak. Kita harus mengerti, kita harus patuh terhadap hak-hak pasien gitu. Terus yang terakhir D itu fidelity. Oh, fidelity itu ternyata menepati janji. Enggak, ini tidak ada tentang janji-janji di kasus ini ya. Yang berarti kesimpulannya ini adalah C autonomi. Pokoknya yang berdasarkan dengan hak-hak pasien ya, hak pasien mau gimana, itu kita harus mengikuti pasien meskipun kita tahu tindakan apa yang harus dilakukan pada pasien. Kalau misalnya pasien menolak, tetap kita harus patuh gitu. Itu C ya, autonomi.
Terus soal yang kedua, seorang ibu 40 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada luka dekubitus di kaki kanannya. Pasien marah-marah dan berteriak saat merasakan nyeri. Perawat melakukan ganti perban pada luka dan berbicara yang ramah serta membantu kebutuhan ADL-nya dengan sabar. Ini perawat yang baik ini. Perawat yang baik ini. Nah, di sini adalah jenis kode etik apakah yang sedang perawat lakukan. Nih, gitu ya. Yang pertama, ini perawatnya itu melakukan ganti perban. Oke, ganti perban. Ini tindakannya bagus nih karena dia ada luka. Terus berbicara yang ramah, oke. Serta membantu kebutuhan ADL dengan sabar. Gitu. Dia membantu nih, kebutuhan ADL dengan sabar. Gitu. Yang pertama itu adalah yang poin A jawabannya adalah band efisiensi. Yang kedua ini confidentiality. Yang C itu veracity dan D justice ya. Maaf ya kakak kalau misalkan bahasa Inggris saya kurang fasih karena saya kurang begitu fasih dalam berbicara bahasa Inggris. Oke, yang pertama itu kita bahas. Sebelum bahas, coba saya kasih waktu 5 detik agar menjawab pertanyaan itu ya. Kalian menjawab pertanyaan itu. Mulai dari sekarang. Oke, jawaban selesai. Oke, yang kita bahas ya. Nah, di sini yang poin A ini adalah band efisiensi. Di mana band efisiensi ini adalah berbuat baik, nah, ya. Nih, oke nih, ini tanda tanya udah ada nih, berbuat baik. Confidentiality dulu kerahasiaan. Di sini soal ini tidak ada tentang kerahasiaan ya. Tidak ada tuh, tidak ada tentang kerahasiaan. Confidentiality tidak ada. Terus veracity. Kalau veracity itu kan ini tadi artinya kejujuran. Ini tidak ada sangkut pautnya tentang kejujuran. Nah, ini justice. Justice itu keadilan. Enggak, tidak ya, tidak tentang ada kata-kata tentang adil, ada membeda-bedakan pasien, tidak ada. Berarti jawabannya yang A ya. Yang A band efisiensi. Itu. So, selanjutnya soal nomor 3. Nyonya S berusia 30 tahun dibawa oleh keluarga datang ke IGD dengan keluhan mual, muntah, diare, dan sariawan yang tidak kunjung sembuh. Udah lama berarti ya nih. Keluhannya banyak, tidak kunjung sembuh. Dokter melakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil positif HIV. Positif HIV hasilnya nih ya. Nyonya S berbicara pada perawat agar tidak memberitahukan penyakit apa yang sedang dialami saat ini. Nah, tidak memberitahukan gitu ya, tidak memberitahukan penyakit apa yang sedang dialami saat ini karena takut keluarganya marah dan kecewa. Oke, ini udah tahu ya. Di sini ada kode etik apakah yang harus dipatuhi? Yang pertama itu adalah poin A veracity, poin B justice, poin C confidentiality, dan poin D band efficient. Yuk, sebelum saya bahas, saya kasih waktu 5 detik buat kalian semua jawab ya. Mulai dari sekarang. Oke. Simpan ya jawaban kalian, bener nggak? Nah, di sini kita berbicara tentang kasus ini, yaitu dia mengeluh HIV. Nah, di sini dia agar tidak memberitahukan. Nah, itu pada keluarga karena takut keluarganya marah dan kecewa. Nah, berarti itu adalah tipikal yang kerahasiaan yang harus dirahasiakan. Yang mana ya? Yang veracity. Nah, jawaban A itu veracity adalah kejujuran. Enggak. Kita sebenarnya harus jujur ke keluarga, tapi berhubung dia ingin merahasiakan, kita harus mengikuti arahan pasien atau mengikuti kemauan pasien. Oke, veracity kurang tepat ya ini. Ini terus yang poin B justice, keadilan. Ya, adil enggak? Kalau di sini band efisien itu berbuat baik, enggak. Di sini dia inginnya dirahasiakan. Itu C confidentiality adalah kerahasiaan. Berarti jawabannya yang C gitu. Gampang kan?
Yuk, soal yang keempat. Seorang pasien Nyonya A 47 tahun datang ke RS dibawa oleh keluarga dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Ya, disertai dengan mual muntah, hasil pengkajian tekanan darahnya 140/80, nadinya 90 kali per menit, pernapasannya 22 kali per menit. Dokter memberikan instruksi pada perawat agar memberikan obat paracetamol dan obat injeksi untuk mengatasi mual. Namun perawat lupa tidak memberikan obat. Nah, ini nih. Namun perawat lupa tidak memberikan obat injeksi untuk mengatasi mual muntah karena ada pasien yang sedang gawat. Oh, gitu. Dia lupa karena ini nggak terlalu gawat-gawat amat kayaknya, gitu. Nah, di sini perawat langsung meminta maaf. Perawat langsung meminta maaf pada pasien bahwa dia mengaku dirinya salah dan lupa tidak memberikan obat injeksi. Nah, ini perawat langsung ya, ini ngaku ini dia nih. Sangat jujur nih pada pasien, meminta maaf. Dan selanjutnya juga pastinya dikasih dong kalau udah ingat, dikasih obatnya. Terus di sini pertanyaan prinsip etik apakah yang sedang perawat terapkan, gitu ya. Yang pertama itu poinnya ada A. Autonomi, B. Veracity, C. Normal efisiensi, yang D. Fidelity, gitu. Oke, kita bahas. Sebelum kita bahas, dikasih waktu 5 detik untuk menjawab. Silakan. Oke, selesai. Yuk kita bahasnya. Di sini perawat lupa ya tidak memberikan obat gitu. Nah, namun di sini perawat langsung meminta maaf dan pasien dan bahwa dia mengaku dirinya salah. Ya, dia jujur ya. Ini perawat ini dengan jujur nih. Yang pertama otonomi ini hak-hak pasien tidak. Terus normal efisiensi adalah tidak merugikan. Tidak merugikan padahal sebenarnya ini merugikan pasiennya kalau misalnya gitu. Ini normal efisiensi itu adalah isinya tidak merugikan. Fidelity, nah ini adalah fidelity itu adalah menepati janji. Enggak ada unsur-unsur tentang janji. Itu veracity adalah ini kejujuran. Oke, kejujuran pasien ini jujur ya mengaku dirinya salah pada pasien karena dia lupa tidak memberikan obat injeksi. Ya, begitu kan? Gampang kan, Kakak? Semua? Oh iya, jangan lupa ya subscribe ya channel ini, like dan komen agar tidak ketinggalan kasus-kasus yang selanjutnya atau materi-materi selanjutnya terkait uji kompetensi apakah dan terkait uji CPNS atau P3K gitu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Anak A 5 tahun berat badan 20 kilo dirawat di ruang keperawatan anak. Ruang keperawatan itu namanya ruang Sakura. Dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Saat pengkajian nadi 120 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Perawat E langsung memberitahukan kondisi anak E pada dokter. Namun dokter langsung menginstruksikan obat paracetamol injeksi. Langsung tuh dokter langsung menginstruksikan obat paracetamol injeksi 200 mg gitu. Setelah perawat E memberikan obat demam pada pasien, perawat E memberitahukan keluarga akan kembali ke ruangan setelah 15 menit pemberian obat. Dan setelah 15 menit pun berlalu, perawat E pun datang kembali pada waktu yang telah ditentukan. Ini tidak ingkar janji kayaknya perawat E ini ya. Terus prinsip etik apakah yang dipatuhi perawat? Yang A itu adalah band efisiensi, yang C veracity, D fidelity, dan C fidelity, mohon maaf, dan D itu justice. Yang kita ketahui ya, kita harus mengetahui arti-artinya. Yang pertama, yuk sebelum saya bahas, silakan dijawab 5 detik dari sekarang. Oke, yuk kita bahas. Simpan ya jawaban kalian. Yang pertama itu adalah A, benefisiensi. Benefisiensi itu adalah berbuat baik. Oke, berbuat baik. Baik kayaknya agak kurang ya berbuat baik di sini. Soalnya di sini kasusnya yang paling monoton itu adalah perawat datang kembali tepat waktu. Ini adalah menepati janji ini gitu.
menepati janji ke pasien gitu, tidak ingkar janji. Beneficient berbuat baik kayaknya kurang ya. Terus ini adalah veracity. Veracity itu kejujuran, bukan ya. Justice itu keadilan. Adil, tidak membeda-bedakan pasien karena ini satu aja pasiennya. Kedua itu fidelity. Fidelity itu adalah menepati janji. Nah, dia udah berjanji ke keluarga bakal datang lagi setelah 15 menit pemberian obat. Cek ya, jadi hasil jawabannya. Ini kode etik keperawatan, gampang kan? Yang pertama kita harus tahu ya arti-artinya kode etik itu. Biar nanti kita menyimpulkannya gampang. Sekarang nomor 6. Seorang anak usia 4 tahun berat badan 17 kilo. Dirawat di ruang keperawatan anak, itu ruang Sakura. Dengan keluhan batuk. Perawat A melakukan pengkajian ulang pada anak S. Kapan terakhir minum obat batuk? Dan keluarga mengatakan pagi ini anaknya belum mendapatkan obat batuk. Perawat A memeriksa buku daftar pemberian obat. Dilihat ya, kardeknya, kalau bahasa kita mah kardek. Apakah udah diberikan atau enggak? Dan ternyata perawat A lupa tidak memberikan obat batuk. Gitu ya. Hati-hati nih, kita jangan sampai lupa memberikan obat kepada pasien. Takutnya ini merugikan pasien. Perawat A lupa tidak memberikan obat batuk pada waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini lupanya dia itu adalah yang dapat merugikan pasien ya. Merugikan pasien. Di sini adalah prinsip etik apakah yang ada pada kasus tersebut gitu. Yuk, yang pertama itu jawabannya adalah malefisiensi. Oh maaf ya, malefisiensi ini ya, ini tuh harusnya Y. Terus B nya justice, C nya autonomi, dan D beneficiency. Nah yuk, sebelum saya bahas, jawab dulu ya 5 detik dari sekarang. Oke, yuk kita bahas ya. Perawat A lupa nih, kesimpulannya perawat itu lupa obat. Ini dapat merugikan pasien ini kalau lupa. Ini kalau misalnya di sini kita bahas yang justice. Justice itu keadilan, tidak. Autonomi itu adalah hak-hak pasien, tidak. Beneficiency itu adalah berbuat baik, tidak. Karena dia lupa ya. Gitu aja. Nah, di sini malefisiensi adalah merugikan. Gitu ya, merugikan. Dia sangat merugikan pasien. Mohon maaf, ini jangan sekali-kali kita seperti ini ya. Kita harus teliti, harus lebih teliti lagi pada pasien agar pasien tidak merasa dirugikan. Ini jawabannya adalah malefisiensi. Begitu ya kakak. Yuk soal nomor 7. Perawat E berdinas di ruang perawatan anak, ruang Sakura ya, melayani 2 pasien anak yang sedang dirawat. Anak Y menggunakan BPJS. Nah, ini ya berbayar pakai menggunakan BPJS. Nah, anak Y nih BPJS dan anak S menggunakan pembayaran secara umum. Nah, ini ada 2 nih kasusnya. Perawat E melakukan pelayanan pada kedua pasien anak tersebut. Nah, ya, pelayanan anak tersebut ini tidak ada perbedaan tindakan. Perawat ini itu tidak membeda-bedakan tindakan ataupun membeda-bedakan tingkah laku, karena seluruh pasien berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Ini nih cocok sekali ini, seluruh pasien berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Nah, maupun dia pakai umum, BPJS, Jamkesda, mau KIS. Nah, itu mau anak pejabat, mau anak petani dan lain-lain, itu dia kalau misalkan pasien berhak mendapatkan pelayanan yang sama gitu. Di sini prinsip etik apakah yang dipegang oleh perawat E? Yang pertama ini adalah A veracity, B ini beneficent, C itu autonomi, D itu justice. Yang pertama kita bahasnya. Sebelum bahas, jawab dulu ya 5 detik dari sekarang. Oke, yang pertama ini adalah jawabannya. Yang pertama A, kita bahas ya. Seluruh pasien berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Berarti harus adil ini. Pertama A, veracity itu kejujuran. Salah ya, kurang tepat ini.
kejujuran. Yang B itu band efisiensi berbuat baik. Oke, termasuk juga, cuman kayaknya belum tepat ini. Terus autonomi ini adalah hak hak pasien ya, kurang tepat pada kasus ini. Justice, nah ini tidak membeda-bedakan ya, adil berarti. Oke, perawat ini sangat adil ya, tidak membeda-bedakan. Jadi jawabannya adalah D, justice. Nah gitu ya kakak. Sangat mudah sekali kan. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Anak J dirawat di ruang keperawatan Sakura dengan keluhan sering kejang di rumah. Nah, dokter menyarankan, mohon maaf ya, ini bukan menyalahkan. Dokter menyarankan agar dilakukan CT scan dengan kontras, gitu ya. Ternyata hasil CT scan yang ditemukan adanya cairan di otak, dari hidrosefalus, gitu ya. Dokter menyarankan agar segera cepat dilakukan tindakan operasi kraniotomi, gitu. Ya, setelah itu keluarga menolak dilakukan tindakan operasi untuk anaknya karena kasihan pada anaknya. Mungkin masih kecil ya, mungkin masih kecil, sudah dioperasi kepala gitu. Jadi jawaban yang pertama ini adalah A, justice, B, autonomy, C, fidelity, dan D, veracity. Ya, oke, sebelum kita bahas, jawab dulu ya, 5 detik dari sekarang. Oke, ya kita bahas ya. Pertama gitu, di sini adalah keluarga menolak dilakukan tindakan operasi. Keluarga menolak, itu adalah hak-hak pasien ya, berkaitan tentang hak-hak pasien. Meskipun tindakan dokter itu yang dilakukan pada pasien menguntungkan, akan terjadi tidak keparahan penyakitnya. Nah, jadi di situ keluarganya tetap menolak. Nah, berarti kalau misalnya keluarga menolak itu ada berkaitan dengan hak-hak pasien ya. Prinsip manakah yang ada pada kasus tersebut? Pertama ini justice. Justice itu kan keadilan, tidak ya? Kurang tepat. Terus fidelity juga kurang tepat. Fidelity itu karena dia menepati janji. Kalau yang veracity ini adalah kejujuran. Yang benar itu adalah autonomi. Pokoknya kuncinya kalau misalkan ada berkaitan dengan hak-hak pasien, itu jawabannya udah jelas, itu adalah autonomi, pasti banget jelas. Gitu ya kakak ya. Semoga kita semua paham tentang kode etik keperawatan. Untuk materi selanjutnya tentang kebutuhan cairan dan lain-lain yang berhubungan dengan keperawatan anak dewasa, nanti akan saya share lagi untuk video selanjutnya untuk contoh soal uji kompetensi P3K ataupun CPNS gitu ya. Ini dengan bidang. Oke. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Jangan lupa share, subscribe, dan like serta komen ya Kak. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar ya. Semoga kita semua mampu memberikan pelayanan yang optimal pada pasien. Jangan sampai kita melanggar aturan kode etik keperawatan, gitu ya. Karena kode etik keperawatan itu adalah payung hukumnya perawat, gitu ya. Oke, sebelum kita tutup, terima kasih ya. Kan ya, atau nanti saksikan video-video untuk selanjutnya.